Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hasan. Saya dari Sistem Informasi 702. Kali ini saya akan membahas terkait dengan UAS, testing dan implementasi sistem. Dan kali ini saya akan membahas terkait dengan studi kasus salah satu perusahaan ini akan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris yang baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, sebagai bagian dari proses pengujian dan implementasi, pertimbangkan berbagai aspek kualitas sistem dan strategi maintenance. Nah, pada poin A, ini ada tahap pengujian dan maintenance ya. Nah, pada poin satu, ini menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian. Nah, ini kita bisa menggunakan stress testing untuk melihat apakah sistem tetap berjalan stabil saat beban tinggi. Kemudian ada lakukan load testing untuk mengukur performa sistem dalam kondisi normal hingga puncak. Kemudian ada pantau respon time, drop spot, dan error rate untuk menilai kehandalan. Kemudian catat uptime dan lakukan simulasi kegagalan untuk memastikan sistem dapat pulih. Kenapa ada gangguan? Nah, kemudian ada poin nomor dua, ini ada skenario uji coba dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Nah, skenario pertama, ini simulasi lonjakan transaksi saat periode penjualan besar. Misalnya akhir tahun. Tujuannya ini memastikan sistem tetap responsif, tidak ada trouble. Nah, skenario 2 ini integrasi dengan sistem lain, misalnya sistem akuntansi atau ERP. Tujuannya ini memastikan data inventaris sinkron dan tidak terjadi inkonsistensi. Kemudian poin nomor 3 ini ada jenis uji untuk memastikan keberlanjutan kinerja sistem. Yang mana? Ini ada regression testing. Ini memastikan perubahan atau update tidak merusak fungsi yang sudah berjalan. Kemudian ada perform testing, ini memastikan sistem tetap optimal dalam jangka panjang termasuk saat skala data bertambah. Nah, ada poin 4, ini perbedaan maintenance preventif dan korektif. Preventive maintenance ini dilakukan secara rutin untuk mencegah masalah. Misalnya, ini ada update patch keamanan, optimasi database, kemudian untuk korektif maintenance ini dilakukan secara masalah muncul, setelah masalah muncul ya. Misalkan ada perbaiki bug yang menyebabkan sistem crash. Nah, untuk poin B, ini tindakan perbaikannya ya. Ini langkah konkret jika performa sistem ini menurun. Ini ada identifikasi masalah ya dengan monitoring tools, kemudian CPU, memori, database, dan query. Ini adalah analisis log sistem untuk menentukan error atau bottleneck. Kemudian melakukan optimasi, misalnya indexing database, load balancing. Nah, jika perlu nih ya, rollback ya ke versi stabil sebelumnya. Kemudian untuk uji coba setelah perbaikan ini memastikan masalah teratasi secara maksimal. Nah, poin 6 kali ini menjamin sistem berjalan baik termasuk rencana darurat. Nah, tetapkan backup rutin dan disaster recovery plan. Nah, gunakan redundancy ya, server atau cloud failure. Failover ya. Kemudian buat SOP penanganan kegagalan agar tim bisa cepat bertindak. Lakukan simulasi kegagalan secara berkala juga. Nah, ini poin terakhir juga ini, mengumpulkan umpan balik. Ini paling penting ya, dari pengguna akhir. Gunakan survei online atau form feedback dari sistem. Dengan adanya user interview atau focus group discussion. Dan selanjutnya ada analisis data penggunaan sistem untuk user behavior, kemudian error report ya. Ini penting untuk feedback. Kemudian terapkan mekanisme help and getting sistem untuk mencatat keluhan. Ini juga salah satu hal yang penting untuk kita mendapatkan review secara review atau koreksi dari pengguna secara gratis tentunya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Sekian.